Dua pasar tradisional di Jakarta Barat menjadi sasaran razia petugas. Sejumlah makanan tak layak konsumsi ditemukan. Selain menggunakan pewarna tekstil, sejumlah makanan juga mengandung bahan pengawet. Pedagang makanan di dua pasar tradisional, Grogol dan Selipi, tak bisa berkelit saat petugas menemukan dagangannya tidak aman dikonsumsi. Dua pasar tradisional di kawasan Jakarta Barat ini menjadi sasaran razia petugas lantaran banyaknya keluhan dan kekhawatiran warga. Dalam razia kali ini, petugas menemukan sejumlah makanan yang mengandung zat berbahaya dan tidak layak dikonsumsi. Tak hanya itu, petugas juga menemukan ratusan botol minuman keras yang dijual bebas. Pedagang yang ketahuan menjual makanan berbahaya langsung didata untuk kemudian ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Mengeruk keuntungan dengan cara mudah dilakukan sejumlah pedagang makanan dan minuman. Meski cara yang dilakukan ini mengancam kesehatan konsumen, tindakan tegas diperlukan agar aksi serupa tidak terulang. Mahardika Prakasa Setia, Jakarta. Ya, berburu takjil saat jelang berbuka puasa seolah menjadi tradisi setiap Ramadan tiba. Sayangnya, penampilan menu berbuka puasa yang menggiurkan kerap kali menggunakan zat kimia berbahaya. Di balik tingginya permintaan, ada oknum yang sengaja mencari peluang. Berikut laporan khas redaksi. Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan Pemda Kota Sukabumi, Jawa Barat langsung mendatangi sejumlah pedagang yang menjajakan menu berbuka puasa di Pasar Gudang Kota. Petugas melakukan uji langsung terhadap jajanan takjil dan berbuka puasa yang diduga mengandung zat berbahaya. Petugas juga mendatangi supermarket yang diduga menjual bahan-bahan kadaluarsa. Dari hasil temuan petugas, sejumlah bahan makanan terindikasi positif mengandung zat kimia berbahaya. Di Jambi, petugas BPOM bersama Majelis Ulama Indonesia juga mendatangi pedagang makanan dan minuman di Pasar Beduk untuk menyelidiki penggunaan bahan makanan. 40 jenis makanan berwarna mencolok dan diduga menggunakan zat kimia berbahaya diuji laboratorium. Alhamdulillah, dari beberapa sampel yang kami uji, semuanya negatif. Di masyarakat aman lah, insya Allah aman. Karena kami beberapa yang biasanya disalahgunakan, misalnya formalin, boraks, odamin, metanil yellow, itu semuanya negatif. Tak hanya menguji 40 sampel makanan, petugas juga memeriksa sejumlah warung bakso yang diduga menggunakan daging babi yang mengandung formalin. Sederet penelitian membuktikan formalin sangat berbahaya bagi organ tubuh manusia. Gejala sakit perut yang disertai muntah-muntah, buang air besar berdarah, depresi, serta gangguan peredaran darah menyebabkan tumor dan kanker hingga kematian, mengancam para penikmat makanan berformalin. Sementara bahan pewarna tekstil yang kerap digunakan pada makanan mengundang beragam penyakit. Tapi kalau yang dipakai dalam pewarna tekstil mungkin saat ini tidak terasa keluhannya, tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang akhirnya banyak dan jangka panjang, itu meningkatkan resiko untuk terjadi gangguan pada hati misalnya, atau ginjal, atau mungkin bahkan resiko kanker akan makin meningkat. Bulan puasa selain menjadi ladang amal dan ibadah bagi umat muslim, ternyata juga menjadi ladang subur bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan. Tak hanya takjil dan makanan berbuka puasa yang dicampur bahan berbahaya demi menekan ongkos produksi, sirup yang menjadi minuman khas di bulan puasa pun tak luput dari kecurangan. Tingginya permintaan sirup aneka rasa dimanfaatkan oknum pedagang nakal untuk melipat gandakan keuntungan. Juga justru di situ lebih laku dilakukan karena mayoritas puasa itu orang butuh sirup. Bukan segar yang didapat, melainkan menurunnya daya tahan tubuh akibat diserang penyakit. Iya, pada waktu puasa kemungkinan kalau dia misalnya sahur juga enggak, asupan makanannya enggak lengkap, kemungkinan daya tahan tubuh kita akan lebih turun. Dan tentu saja kemungkinan kita untuk lebih rentan terhadap berbagai penyakit jadi meningkat. Jadi mungkin saja jadi lebih gampang untuk terkena bakteri-bakteri tersebut karena daya tahan tubuh juga lagi turun. Saatnya lebih berhati-hati memilih makanan dan minuman sehat untuk berbuka puasa. Jangan tergiur dengan kemasan, warna mencolok, atau harga makanan yang murah.
Menyiapkan buka puasa sendiri di rumah jauh lebih sehat dibandingkan berburu takjil tanpa pengetahuan yang memadai. Tim Liputan Trans 7.